kemarin sudah dapat materi genetika ya dari ibu ini. Ya. Nama saya Hari Kapi, saya staf ngajar geologi UNRI, majornya mikrobiologi, konsentrasinya mikrobiologi. Jadi kita bahas mungkin biologi sel, molekuler, mikro dan biologi. Saya screening sebentar ya. Biar tahu. Di depan ada soal, semuanya kelihatan, jelas ya. Urutan pengkode DNA beta globin normal dan hitam menyebabkan penyakit beta thalassemia. Sequence gennya itu ada intron, ada exon. Sampai di sini soalnya paham belum? Katakan yang paham. Soalnya paham atau belum? Itu aja di pertanyaan. Mas namanya? Nama siapa? Kabir. Kalian paham soalnya? Gimana? Kurang paham. Ada yang paham nggak soalnya dulu? Paham atau enggak? Oke, masalah ya. DNA tahu? Pengkode tahu? Kita ulang lagi ya, urutan pengkode dari DNA, sampai sini paham? Urutan pengkode DNA. Maksudnya gini, kalau kita tidak paham soalnya gimana cara jawabnya gitu. Jadi harus tahu dulu dasarnya. Pengkode DNA apa? Kepanjangan DNA itu deoxin. Sampai sini oke nggak? DNA oke ya? Bedanya sama RNA tahu? Oke. DNA itu di mana? DNA di mana? Letaknya, posisinya? Di mana? Oke. Kromosom itu di mana? Di dalam sel di mana? Kalau pada eukarya, di dalam eukarya. Kalau pada eukarya, DNA itu di. Kalau pada eukarya, DNA itu di sitoplasma ya. Sebenarnya kalau oke, saya mau bahas soal aja, nggak usah pakai materi sebenarnya. Kayaknya Pak ada masalah di pemahaman soalnya berarti. Saya ringkas saja. Jadi sel tahu ya, sel itu organisasi paling kecil di dalam tubuh makhluk hidup. Mau bakteri, mau virus, apapun, sel namanya. Berdasarkan jumlahnya itu ada dua. Ada yang hanya satu sel, ada yang lebih dari satu sel. Itu ya. Berdasarkan jenisnya ada dua. Ada prokariot, ada eukariot. Sampai sini oke semuanya. Prokariot pernah dengar? Apa itu? Membran itu yang ada pintar. Eukariot?
Eu sama pro. Sampai sini oke ya. Membran itu pelapis. Jadi ada dua yang paling sering keluar. Yang pertama membran sel, yang kedua membran plasma. Membran sel sama membran plasma bedanya, kalau membran itu pelindung, pelapis. Pelapisnya ada mas? Asal katanya plasma. Plasma itu artinya cairan. Jadi kalau membran plasma itu yang dibungkus cuma cairan yang di dalamnya saja. Kalau membran sel seluruh selnya. Itu beda. Oke nggak sampai sini? Oke ya. Saya paling suka memahaminya pakai istilah. Jadi kalau membran itu pelapis pembungkus. Kalau plasma itu cairan. Kalau sito itu sel. Kalau pro itu tidak artinya. Pro a an un a itu tidak artinya. Tidak atau belum. Gitu ya. Kalau eu itu sejatian. Oke ya. Sampai sini oke ya. Nanti materinya saya kasih soal. Ini kalau prokariot itu semua yang tidak memiliki pelapis membran. Prokariot. Bakteri sama arki bakteri. Bakteri pernah dengar ya? Bakteri sama arki tahu ya bedanya? Apa yang pertama bedanya? Pertama bedanya tulisannya. Satu bakteri satu arki. Yang kedua habitatnya. Jadi kalau bakteri itu sering disebut eubakter, arke itu sering disebut arkebakter ya, atau arkebakter. Tempatnya, kalau eubakter itu kosmopolit tersebar di udara di sekitar kita, ini seperti itu. Kalau arkebakter itu dia punya spesifikasi tempat yang lebih spesifik, khususnya di tempat-tempat yang ekstrim. Termofil di tempat panas, di pemanjat air panas itu yang airnya hangat itu termofil, di gunung itu termofil, metanogen, kemudian halofil. Pernah dengar itu ya? Kalau belum dicatat. Kalau belum pernah dengar dicatat. Nanti sampai rumah dibahas detail. Bakteri sama arkebakteri. Yang pertama, eukariot. Kemudian, prokariot. Selain itu eukariot. Eukariot itu intinya punya inti sel. Punya membran pembungkusnya. Jadi analogi simpelnya kayak ini. Kalau kita masak mie, ada mie-nya, ada airnya. Mie kuah ya, kita kasih air, boleh kita masak, boleh kita iriskan mie-nya. Jadi mie itu DNA-nya. Air itu sitoplasmanya. Bumbu yang dikru kecil itu, nah itu organel. Bedanya kalau mie tadi nggak dibungkus langsung dicemplung ke piring, ke mangkok, nah itu jadi prokariot. Bakteri, arkebakteri. Kalau mie tadi kita masukkan plastik tipis yang transparan, kita ikat, kemudian kita campurkan, itu jadi eukariot. Oke, sampai di sini. Oke ya, eukariot itu punya program kawan tumbuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini silsilahnya, nanti dibaca sendiri aja. Ini perbedaannya. Yang tadi ya, kalau prokariot itu berarti
materi genetiknya bebas, sitoplasma. Kenapa? Karena tidak ada pembungkusnya. Kalau eukariot itu tidak bebas karena ada pembungkusnya, ada membrannya gitu ya. Nanti dibaca sendiri aja. Ini nih, beberapa organel terikat membran seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Pernah dengar organel ya? Organel itu organ yang kecil dalam sel. Organel. Mulai dari retikulum endoplasma sampai kloroplasma. Kalau kloroplasma apa fungsinya? Fotosintesis ya. Kalau retikulum endoplasma apa fungsinya? Tidak tahu. Pak, retikulum endoplasma pernah dengar? Catat, biar tidak sia-sia ini. Catat. Ada dua yang kasar, ada halus. Ada yang ditempeli ribosom namanya laksasi kasar. Ada yang enggak ditempeli namanya halus. Ribosom di sini. Sintesis protein. Sintesis protein ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan? Sintesis protein ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan? Ada dua. Yang pertama translasi, yang kedua transkripsi. Transkripsi, yang kedua translasi. Dicatat. Kalau tidak ada sampai bulan akhir bulan. Dicatat biar bisa dimantengin lagi. Ini yang salah satu yang paling sering keluar, komponen dinding sel dari prokariot dan eukariot. Yang paling sering keluar, komponen dinding sel prokariot dan eukariot terdiri dari peptidoglikan kalau prokariot. Kalau eukariot terdiri dari kitin atau selulosa. Itu bedanya. Peptidoglikan sama kitin. Itu alasan kenapa rata-rata prokariot itu rigid. Kenapa rata-rata eukariot itu rigid? Rigid itu artinya berbentuk, kemudian enggak gampang pecah. Rigid, bukan keras tapi berbentuk. Beda sama bakteri. Kalau bakteri itu karena peptidoglikan jadi disentuh aja kalau ada tangan kayak gel. Kayak gel, peptidoglikan itu kalau itu pecah gitu. Kalau kitin, selulosa itu kayak tubuh kita sama tanaman itu. Ada nggak pernah pegang tanaman itu kita? Tidak ya? Karena pendukungnya itu kitin, bukan selulosa. Dinding selnya. Dinding sel tahu? Bedanya sama membran sel. Yang pertama tulisannya beda. Yang kedua isinya, materinya. Yang ketiga fungsinya. Kalau dinding sel itu pembentuk tubuh organisme. Kalau membran itu tempat keluar masuknya zat. Oke. Organ eksternal itu banyak ya, ada. Kalau prokariot itu dia bergerak pakai flagel. Sistemnya kayak motor speedboat. Kalau flagelnya ke kanan dia belok kiri, kalau flagelnya ke kiri dia belok kanan. Kalau speedboat, kalau istilahnya kayak tempong tahu ya. Boot, tapi distilnya pakai mesin di belakang itu. Tahu ya? Speedboat. Jadi kalau belok kanan dia belok kiri, kalau belok kiri dia belok kanan. Flagel kerjanya kayak gitu. Kalau di eukariot pakai silia. Bedanya silia sama flagel? Yang pertama, strukturnya. Kalau flagel itu agak besar dan satu. Ada yang bercabang, amfibrit, polotik dan seterusnya. Kalau silia itu rata-rata banyak tapi kecil. Itu beda. Bedanya kalau eukariot yang punya flagel strukturnya kompleks, kalau yang
prokariot rotating motif ini. Kalau wing flash itu langsung lurus, kalau rotate itu muter. Itu beda. Ada yang mendayung, ada yang gini, ada yang gini. Wing flash itu gini, rotate itu muter. Kalau yang bakteri itu gitu. Nah, ini ukurannya. Kalau ini bacanya apa ya? Apa satunya? Ya, apa tadi? Bisa. Milimeter. Nanometer. Hanya itu. Jadi kecil sekali. Prokariot. Ini bentuknya ada batang, ada basil itu batang, ada fokus itu bulat, ada fokusnya satu, ada fokusnya dua, ada fokusnya banyak, ada basil satu, ada basil dua, ada basil banyak. Ya. Ini untuk selnya. Kita masuk ke yang milik soal tadi. Kalau kromosomnya bakteri atau nukleiknya itu tidak terbungkus membran dan berada langsung di sitoplasma, itu ya, paham itu ya, sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Kalau pada eukariot dikelilingi membran plasma. Bedanya yang pertama pro dan eukariot ukurannya dan jenisnya. Ada beberapa eukariot itu hanya memiliki RNA. Ada beberapa prokariot hanya memiliki RNA. Atau sebenarnya ya. Ini label pilih segala macam. Kira ini bisa dibahas. Ini itu tadi ya, ini sel kloroplast bla 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 gitu ya. Oke, ini ya. Organel pertama ribosom. Cepat tadi. Ribosom itu sintesis protein. Protein itu terbentuk dari asam amino. Proses pembentukannya pakai polimerisasi. Poli itu banyak, mer itu unit yang banyak. Poli itu banyak, mer itu unit. Amin itu huruf MK. Setiap yang ada tulisan amin di belakangnya, bukan bahasa Arab, itu punya gugus NH. Asam amino itu membentuk protein. Tahapan pembentukan protein itu ada dua. Yang pertama transkripsi, pembentukan transkrip itu cetakan. Transkrip itu cetakan. Transkrip itu cetakan. Translate apa? Menerjemahkan. Jadi dua tahapannya. Yang pertama membentuk cetakan. Yang kedua membaca atau menerjemahkan cetakan yang dibuat tadi. Gitu ya. Pada prokariot sintesis proteinnya terjadi semua di sitoplasma. Pada eukariot terjadi di kasar dan glukosa. Tahapan pertama, kalau belum fokus, belum dapat dicatat biar
di rumah di dalam negeri atau ditanyakan ke saya. Yang pertama transkripsi yang membentuk cetakan dari DNA. DNA, dua utas DNA. Bentuknya jadi mRNA. Kalau pada eukariot. Kalau pada prokariot dia membentuk RNA. Dari DNA dua utas jadi mRNA. Kita pakai eukariot dulu ya. Jadi mRNA itu cetakannya. Dapat setelah itu tahapan keduanya mRNA tadi kemudian didatangi oleh tRNA, transport RNA, terjadinya ribosom, kemudian tRNA itu membawa antikodon, mRNA itu punya kodon, antikodon sudah pernah dengar? Belum, oke. Ini DNA. DNA itu artinya ini ya, double helix. Karena saya ribet kalau baca double helix, jadi saya luruskan. Deoksiribonukleik acid. Deoksi, setiap ada kata D di belakang itu artinya delete, hapus. Setiap ada kata di depannya D itu artinya hapus atau delete atau potong. Setiap ada kata di depannya D itu hapus. Kalau ada ase di belakangnya itu pasti enzim. Kalau ada poli banyak. Nanti sambil jalan ya. Jadi kalau ada kata deoksiribonukleik acid DNA, berarti yang dipotong ini gugus O yang ada pada nukleus, yang ada pada N ini tadi. Jadi kalau di sini ada gugus O, ini yang dipotong. Bedanya sama RNA ini ribonukleik acid. Dia semuanya punya situsnya. Dia nggak ada potong-potongan. Kalau RNA ini dipotong, kalau DNA ini dipotong, kalau RNA ini nggak dipotong. Tahu dari mana? Tahu dari asal katanya. Deoksiko-nya ini yang di-cut, yang di-delete, yang dihapus. Sampai sini oke? Dehidrogenase. Apa itu? Dehidrogenase. Apa itu? Enzim yang memutus ikatan hidrogen. Dekarboksilasi. Kalau ada isasi, lasi, asi itu proses. Kalau ada D, putus. Apa ini putus? Gugus C. Dari apapun itu. Pernah dengar DO asam piruvat? Pernah dengar? Dekarboksilasi, oksidasi, asam piruvat, pernah dengar itu? Glipolisis pernah dengar? Bisa, kalau belum bisa. Ini ilmu yang harus kalian punya. Bicara. Ada yang cita-cita mau jadi dokter? Ada? Mau jadi dosen biologi ada? Tidak ada ya. Dokter itu seharusnya harus paham itu. Metabolisme tubuh manusia. Kalau ditanya, dok kenapa saya meriang-riang? Merendah. Ada yang salah di metabolismenya itu. Metabolisme itu ada 4 tahapannya.
metabolisme itu ada dua jenis, ada anabolisme, ada katabolisme. Itu pernah dengar? Pernah. Kalau ana itu sintesis, membentuk, fotosintesis, kemosintesis. Kalau katabolisme itu perombakan, respirasi. Pernah dengar itu? Pernah. Nah, tahapan respirasi itu ada 4: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam beta, siklus Krebs, transfer. Oh, belum pernah dengar? Dicatat kalau belum pernah. Karena memang kalau mau jadi pintar itu nggak murah. Metabolisme, metabolisme, anabolisme, katabolisme, glikolisis, apa gitu, dekarboksilasi oksidatif asam sulfat. Atau nanti saya kasih semua bahan saya, kalian baca. Oke. Ini DNA. DNA itu komponennya, DNA itu potongan kecilnya disebut gen. DNA itu potongan kecilnya disebut gen. DNA itu kalau ngumpul namanya kromosom. Isi dari kromosom itu DNA. Potongan kecil dari DNA itu disebut gen. Susunan gen tertentu itu namanya genom. Sel rambut, rambut ini sel. Iya. Enggak, harus siapa? Siapa yang jawab tadi? Organ. Kenapa organ? Tangan di luar tubuh. Kalau tangan? Organ. Kalau yang di dalam tubuh berarti hati? Organ juga. Kan di dalam tubuh. Kumpulan dari sel yang sama itu disebut jaringan. Kumpulan dari saya akan lompat-lompat biar lengkap ya maksudnya. Sel yang sama jadi jaringan. Jaringan yang berbeda jadi organ. Organ yang berbeda jadi sistem organ. Sistem organ yang berbeda jadi organisme atau makhluk hidup atau individu. Kumpulan individu sejenis, kumpulan dari populasi yang berbeda, komunitas yang berinteraksi, ekosistem terdapat di biosfer. Namanya organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Oke, jadi rambut itu jaringan. Jaringan itu punya sel. Di dalam sel itu ada, karena kita manusia ini eukariot, jadi ada inti sel, ada membran yang tadi. Di dalam membran itu ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA. Sampai di sini oke? Rambut, sel, inti sel rambut. Itu alasan kenapa kalau orang terbakar semua seluruh tubuhnya, menyisakan satu helai rambut itu masih bisa diidentifikasi kebakarannya yang mana. Kalau ada 4 saudara, ada 4 orang di sana, semuanya hangus. Yang tersisa itu mungkin cuma beberapa helai rambut. Sementara orang tuanya di luar itu. Untuk menentukan anak dia yang kebakar atau bukan itu identifikasi pakai rambut. Lewat apa? Lewat DNA tadi. Kenapa? Karena DNA tadi kodenya, urutannya itu harusnya sama dengan orang tuanya. Kalau memang anak itu anak yang terbakar itu. Paham sampai sini? Oke, jadi jaringan di dalamnya ada inti sel ada kromosom ada DNA. Potongan kecil dari DNA itu disebut gen.
Ini DNA, ini gen. Gen itu isinya 3. Atau DNA itu isinya 3. Ada basa, gula sama fosfat. Basa, gula sama fosfat. Basa, gula sama fosfat. Basa nitrogen, gula pentosa. Basa nitrogen, gula pentosa, fosfat. Basa, gula, fosfat. Pernah dengar ini? Pernah dengar ini ya? Pernah ya? Basa itu ada 2. Ada purin, ada pirimidin. Ada purin, ada pirimidin. Purin itu adenin, guanin. Lambangnya A sama G. Basa ada 2, ada purin, ada pirimidin. Purin itu ada adenin dan guanin. Pirimidin itu ada timin dan sitosin. Kalau dipendekkan ATGC, A pasangannya T, G pasangannya C. Ini selalu berpasangan. Kalau pada DNA, karena DNA nggak mungkin sendiri, DNA harus berpasangan. Maka disebut apa tadi? Double helix. Kenapa? Karena dia punya pasangan. Di dalam gennya masing-masing itu punya pasangan. A pasangannya sama T, G pasangannya sama C, C sama G dan seterusnya. Oke, potongan kecil dari sini ini namanya gen. Kalau 3 ini namanya triplet codon. A, B, C codon. T, C, G codon. Pada mRNA. Kalau pada tRNA namanya antikodon. Jadi sama aja, tapi harus berpasangan. Sampai sini oke, Bu? Oke ya? Semuanya oke? Selesai, dia keluar, jadilah mRNA. Tahapan pertama transkripsi mRNA. Katakanlah ini ya, asal aja ini. A, U, C, C, G, C. A, pada mRNA tidak ada T diganti U. Pada RNA tidak ada T diganti U. Tidak ada timin tapi urasil pada rRNA. Ini namanya mRNA kalau pada prokariot. Kalau pada eukariot. Kalau pada prokariot namanya RNA. Kenapa bisa jadi mRNA? Karena ada proses splicing namanya, pemotongan. Jadi satu utas RNA yang panjang itu dipotong. Potong satu jadi mRNA, potong satu jadi tRNA, potong satu jadi rRNA. Maka sebenarnya hasilnya 3, T, M sama R. Sampai di sini oke? Masing-masing ini bisa diekspresikan, bisa diekspresikan itu apa ya? Bisa diterjemahkan. Terjemahannya ini, terjemahan dari utas mRNA itu, misalnya ini mRNA, sudah sini kemudian datang tRNA ya, tRNA harus membawa pasangannya. Jadi apa pasangannya? U pasangannya? A. C pasangannya? G. Nah ini namanya antikodon ketemu dengan kodon. Jadi fix kalau ketemu dia nemplok, cocok, menghasilkan asam amino. Banyak jenisnya, leucin, valine, leucin dan seterusnya. Baca sendiri nanti. Datang lagi satu ting, akhirnya banyak asam amino. Prosesnya terjadi di bosor. Asam amino yang banyak ini tadi ada satu asam amino ini lagi. Masuk proses namanya polimerisasi, membentuk protein. Bagian yang bisa diekspresikan namanya ekson. Bagian yang bisa diterjemahkan ini tadi, yang jadi asam amino itu namanya ekson.
bagian yang tidak diterjemahkan namanya intron, atau bagian yang dipotong namanya intron. Intron itu kependekan dari intergenetic region. Oke. Apakah semua ciri-ciri fisik ayah kamu turun ke kamu semua? Tidak semua. Apakah ciri-ciri fisik ibu turun semua ke kamu? Fisik ibu turun ke kamu? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena alasan pertama karena ada kombinasi antara keduanya. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak semua materi genetik dari sel sperma dan sel ovum ibu dan bapak kita itu semuanya bisa diterjemahkan. Nah, bagian yang nggak bisa diterjemahkan itu namanya intron. Itu yang dipotong. Yang dipakai itu cuma ekson. Itu pun hasil kombinasi antara keduanya. Tapi berdasarkan penelitian 70-80% kemiripan sifat morfologi fenotip anak itu asalnya dari bapak. Jadi kalau nikah nanti cari yang alim, cakep, kaya. Kalau perempuan. Kalau laki-laki cari yang sama. Yang maksud saya mau bilang fisik itu datangnya dari ayah berdasarkan penelitian. Kemampuan intelijen anak sudah datangnya dari ibu. Jadi kalau ibu yang pintar, anaknya pintar. Secara genetik, ya. Oke, kita balik lagi situ. Udah dapat proteinnya, jadi udah selesai nih sintesis protein. Selesai ya, dapatlah protein. Sifat protein itu atau fungsi protein itu 5. Yang paling terkenal dulu. Yang pertama, perbaikan sel yang rusak. Yang kedua, pembentuk sel tubuh yang baru. Perbaikan dan pembentuk sel yang baru. Jadi protein itu bisa membentuk sel. Jadi kalau luka, jatuh, sakit, itu disarankan banyak-banyak minum atau makan sumber protein. Biar regenerasi selnya lebih cepat. Bukan gorengan. Itu ya. Hasil sel yang ditampilkan oleh protein itu akan menyerupai induk gen. Jadi ketika rambut ayahnya keriting, ditranslasikan jadi sel. Ditranslasikan jadi protein. Yang mengandung saatnya memasuki jam kedua. Sampai di sini bisa dipahami soalnya? Paham soalnya? Oke, kita balik ke soal. Cocok dan planner. Urutan pengkode DNA, gen apapun itu, dalam case ini berarti beta globin, normal dan mutan. Normal itu artinya
Tidak diganggu juga, mutan itu hasil mutasi. Tahu Wolverine, Psycho, Spider-Man, X-Men, itu mutan. Kecuali Thor. Thor sama musuh paling besar di Endgame itu siapa namanya? Thanos. Nah, itu bukan mutan. Dia dari makhluk lain. Wolverine, bla 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 itu mutan. Mutan itu hasil mutasi. Mutasi itu mutate, perpindahan struktur materi genetik gen tadi menjadi tidak biasa, mutan. Itu mutasi, hasilnya mutan. Yang menyebabkan penyakit beta thalassemia ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sudah dapat ya? Itu DNA-nya ya. Sampai sini oke ya? Paham ya? Mulai ya? Ada intronnya, ada exonnya. Oke ya? Diketahui sklerosom tempatnya mengenali urutan YURAC pada segmen internal. Y itu Y itu pyrimidin, R itu purin. Berarti kalau pyrimidin itu yang tadi ya, kalau purin itu yang tadi ya, tahu ya. Pernyataan di bawah ini benar atau tidak tentang mutasi? Nggak paham soalnya ya? Mutasi di atas menghasilkan sisi pengenalan enzim restriksi sehingga yang terpotong menjadi dua bagian. Restriksi tahu? Oke. Pada rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu artinya merekayasa genetik organisme. Bisa menambah, bisa mengurang, bisa menghilangkan, bisa memodifikasi rekayasa. Jadi kalau A, T, G, C, G, C diubah jadi T, A, G, C, C, C. Itu rekayasa. Pernah dengar semangka tanpa biji? Nah, itu rekayasa. Gen penghasil bijinya dipotong, terus disambungkan lagi, baru diproduksi. Jadi semangka tanpa biji. Pernah dengar jagung tanpa biji? Tidak bisa ya, nggak mungkin. Apalagi domba doli, pernah ya, yang sama pasti. Banyak sekarang. Ada sapi yang berotot ini, pernah dengar ya? Pokoknya yang semodel begitu. Artinya ada permainan genetik gen di sana. Nah, untuk memotong bagian gen penyanding tertentu itu digunakan enzim restriksi. Enzim yang memotong gen tertentu itu restriksi. Jadi kalau semangka tanpa biji tadi yang dipotong gen penghasil biji tadi dipotong pakai apa? Pakai enzim restriksinya kan dipotong. Yang pertama. Yang kedua, setelah dipotong harus disambungkan nggak? Iya, pakai enzim juga. Namanya ligase. Sebenarnya kalau kita bahasa Inggris gampang gitu. Asalnya dari bahasa Inggris. Restek itu artinya apa? DJ itu artinya nyambungkan, melem. Splice itu artinya motong ya, splicing. Mutasi di atas menciptakan sisi splicing yang baru sehingga bagian dari intron tidak dihilangkan. Paham itu ya pernyataan ini ya? Nanti dulu, benar atau salahnya nanti, pahami dulu. Mutasi di atas menyebabkan peningkatan translasi mRNA pengkode beta globin. Paham ya? Mutasi di atas merupakan contoh mutasi nonsens. Nanti. Sampai di sini dulu, paham nggak maksudnya?
keempat pernyataan ini. Paham? Gak apa-apa, kalau nggak paham tenang. Paham? Oke ya. Kita belajar jawabnya sekarang. Pernyataan A, mutasi di atas menghasilkan sisi pengerahan enzim restriksi sehingga terpotong menjadi dua bagian. Jawabannya salah karena tidak ada site restriction pada intron pada gen tadi. Baik mutasi atau tidak, dia tetap terbagi menjadi dua, exon dan intron. Kan pernyataannya tadi terpotong menjadi dua bagian, maksudnya intron dan exon. Paham nggak? Jadi gini, enzim restriksi itu bisa dibuat, bisa ditentukan situs atau lokasi mana yang mau dipotong. Maka bisa dibuat semangka tanpa biji, karena harus dikenali dulu yang mana gen penyandi biji, baru dikasih enzim itu yang potong gennya, disambungkan lagi, kemudian diproduksi. Karena dia tahu, karena enzim ini tahu situs mana yang harus dipotong. Sedangkan kalau pernyataan di atas memang sudah ada dipotong atau tidak, pasti ada intron dan exon pada mRNA, pada DNA. Maka salah jawaban. Sampai di sini oke? Oke, yang B. Mutasi di atas menciptakan splicing baru sehingga bagian dari intron tidak dihilangkan. Sehingga bagian dari intron tidak dihilangkan. Mutasi di atas menciptakan sisi splicing yang baru sehingga bagian dari intron tidak dihilangkan. Alasannya benar karena sisi pengerahan intron itu di soalnya tadi ada GURAC. G tadi kan Y tadi kan ini pirimidin, R itu kan purin. Kemungkinannya A atau G atau C sama U kalau purinnya. Berarti ini isinya A atau G, sedangkan ini R ini harus isinya C atau U. Maka yang paling dekat adalah sisi ini. Ini A sama ini A. Situs ini. Ini bukan pasangan ya, ini dua jenis DNA yang berbeda. Jadi dia dipotong di sini. Dia punya tempat pemotongan yang nantinya tidak menghilangkan sisi intron ini. Harusnya kan yang dipotong ini intron ini, sehingga dari sini. Harusnya kan dari sini dipotong ke, jadi semua dari sini sampai ke sini intronnya hilang. Karena intron itu tidak akan mampu untuk mengkode sesuatu. Tetapi karena di sini soalnya ada di URAC, jadi harus dicari dulu yang mana yang paling mendekati. Dan sisi yang paling mendekati di sini, sehingga tidak ada sisi splicing yang baru, sisi pemotongan yang baru. Maka pernyataannya benar. Oke atau enggak? Ini nih gen seluruhnya. Ini full genomiknya. Ada exon 1, ada intron, ada exon 2.
harusnya kan yang dipotong kan di sini kan, yang hijau ini kan, ini juga dipotong kan, harusnya dipotong kan, tapi karena di soalnya ada YURAC, jadi biar tidak dipotong yang ini akan menjadikan tertentu, maka tetap yang dipotong di sini. Jadi imperan dari sini ke sini 1, imperan dari sini ke sini 2. Oke. Pernyataan yang C, mutasi di atas menyebabkan peningkatan translasi mRNA pengkode beta globin. Jawabannya tidak tepat karena ini normal, ini mutan. Ada exon, ini exon, ada intron, ada exon lagi, ada intron lagi. Ini normal dan mutan. Di sini ada exon 2. Nah ini nih yang tadi. Ini ada AG, ada AG ini, kemudian ada GU. GU ini exon berarti ini seterusnya. Jadi exon 2 ini exon 1 yang tadi. Sedangkan ini intronnya. Tidak ada proses peningkatan translasi yang terjadi karena materi genetik, karena eksonnya yang dibaca ya ini aja. Tidak ada intron yang terbaca tambahan. Begitu juga dengan yang normal, yang ditranslasi ini aja, ini enggak, ini aja, ini enggak, ini aja. Paham atau tidak? Dapat ya? Kita masuk yang terakhir. Ini jenis-jenis mutasi. Mutasi itu perpindahan entah 1, entah 2, entah sepasang dari masing-masing komponen gen ini. Contoh, mutasi titik. Ini silent mutation. Titiknya aja A sama T. A sama T. Harusnya A sama U. Karena kalau pada RNA itu tidak ada T. Harusnya U. Nah, kalau ada T ini namanya mutasi. Mutasi apa? Mutasi titik. Apa kejadiannya? Harusnya jadi glisin di sini nih. Ini kan jadi UAA. Sedangkan ini TAA. Kalau dia termutasi jadi UAA, harusnya dia menghasilkan jenis asam amino yang lain ini, tetapi karena ada mutasi ini jadi stop. Ini jadi situs terminal, situs pengenalan akhir. Jadi proses translasinya berhenti di situ. Paham ya? Beberapa jenis penyakit itu ada dikenal dengan istilah sindrom. Banyak jenisnya. Nah, sindrom itu yang mengakibatkan penampakan orang di luarnya berbeda dari kebanyakan tanda kutip orang normal. Pernah dengar sindrom Down syndrome, yang semua dunia itu mirip semuanya kan? Tahu ya? Karena ada masalah genetis di sana sehingga fenotipnya itu, tampilannya itu sama semua. Mau di Afrika, mau di Indonesia, mau di Cina, semuanya mirip. Pernah tahu ya? Itu maksudnya. Ada missense, ini salah tempat. Ini T pasangannya A, harusnya G, tapi dia masang A, ya kan? Harusnya bukan sharing, tetapi jadi sharing, sehingga tampilan yang dihasilkan juga berbeda. Kemarin mutasi dibahas nggak sama Bu Ning?
Ini ya, A ketemu dengan P, A sama P. Ini harusnya bukan U, tapi A. Hingga ini jadi stop code. Gitu. Kalau belum dapat, tulis mutasi. Catat mutasi. Soalnya terlalu susah atau enggak? Enggak. Susah atau enggak? Karena nanti kalau di Olimpiade Internasional kayak ini soalnya. Yang ada coding PCR kemarin udah dibahas. Polymerase chain reaction PCR, PCR belum. Oke, kita masuk. Perlu kita bahas. Soal kedua, ini translasi yang tadi, sintesis protein. Gambar berikut menunjukkan transkripsi dan translasi yang pada prokariot. Tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Soalnya paham? Soalnya paham? Gambar berikut ada proses transkripsi dan translasi. Jadi ini ribosom misalnya, ini mRNA-nya, ini DNA-nya, ya kan? Kalau translasi tadi mencetak apa? Mencetak apa? Transkripsi tadi mencetak apa? mRNA ya, mencetak RNA dipotong menjadi mRNA. Kalau transkripsi, kalau translasi menerjemahkan mRNA tadi jadi asam amino untuk proteinnya. Kalau transkripsi tadi apa? Kalau transkripsi tadi apa itu? Membuat cetakan apa? mRNA. Kalau translasi menerjemahkan mRNA jadi di situ ya. Transkripsi berlangsung dari B ke A, dari B ke A. Tahu ya dia? Paham ya? Paham dulu ya. Yang B pada ujung C mRNA ditemukan kepala metil guanosil, cuma aksen cap. Ini paham? Yang B ini paham? Paham? Kepala metil guanosil, paham? Enggak. RNA tadi kan ribonucleic acid, RNA ya. Oke, ada. Intinya gini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Di yang keenam ini ada enggak metil guanosin? Metil guanosin. Itu pertanyaan. Ini RNA. Itu pertanyaan. Ini RNA, ini mRNA. Di ikatan kelima ini ada enggak metil guanosin? Itu pertanyaannya. Yang C, polipeptida yang sedang disintesis di pada ribosom. D, oke, itu ribosomnya lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom. E, ribosomnya. Paham ya itu ya? Paham ya? Ada subunit besar, ada yang kecil. Pernah dengar itu ribosom ada dua jenis? Pernah dengar ribosom ada dua jenis? Dicatat kalau itu. Ada dua jenis, ada subunit besar, ada yang kecil. Pernyataannya yang D ini ribosom. Panjang yang mana? Yang D atau yang E? Itu yang C. Yang D polimerase. Pernah dengar RNA polimerase? Polimer tuh ya? Banyak. Mer, polimer. Oke, banyak unit ase enzim. RNA. Jadi enzim yang membuat banyak unit atau cetakan RNA. Jadi ini. Jadi ini kalau ini RNA, ada enzim, nama enzimnya RNA polimerase, fungsinya untuk membuat RNA ini jadi cetakan yang panjang. Datang dia tak cetak lagi, buat lagi. Datang dia panjang terus, panjang terus. Jadi apa? Jadi gen. Gen apa? Gennya RNA. Siapa yang membuatnya? RNA polimerase namanya di sini. Kalau DNA, kalau yang membuat panjang DNA polimerase. Pernah dengar DNA polimerase? Kalau belum catat. RNA polimerase terlibat pada gambar di atas mentranskripsikan rRNA dan tRNA. Benar atau salah? Coba kita bahas ya. Yang harus dipahami bahwa masing-masing DNA itu kan dua utas ya, masing-masing ini berhubungan, nempel. Siapa yang nempelkan? Apa namanya? Basa. Nempelnya di ujung mana? Di ujung mana? Gula, basa, fosfat di ujung mana? Di ujung fosfatnya masing-masing. Letak fosfat itu ada dua. Yang pertama di kaki kelimanya, yang ada, yang itu tadi yang saya buat tadi, kaki kelima yang tadi. Ada yang di kaki ketiga. Maka di setiap utas DNA itu ada yang 5 aksen, ada yang 3 aksen. Lawannya ini 5 aksen, ini 3 aksen. Paham nggak? Jadi itu, jadi gambar ini. Nah, ujung A ini 3 aksen, ujung B itu 5 aksen. Taunya dari mana?
Taunya dari proses sintesis mRNA-nya, karena dimulai dari 3 aksen selalu. Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Maka pernyataannya benar. Garis lurus ini kan sebenarnya rumus kimia. Sebenarnya kan ini. Maka kalau buat ini panjang ceritanya, kalau di gambar aslinya seperti ini. DNA itu. Nah, komponennya ini gula, basa sama fosfat. Fosfatnya itu di sini. Di ikatan ke sini ini P. Ini jenis basanya misalnya A. Paham nggak? Baru di sini lekat lagi gula, basa, gula, fosfat. Gula, basa, urin pirimidin, urin atau pirimidin, kemudian ada fosfat. Kemudian lengket lagi di gen yang di gen yang satunya juga punya misalnya T, ini misalnya G. Nah, ini masing-masing ini berikatan sama yang lainnya, pasangannya tadi sama juga kayak gitu. Ini ikat, kebetulan ini ujungnya 3 aksen, kebetulan ini harus nempel di 5 aksen. Jadi merekat ya satu. Oke ya. Jadi saya buat garis lurus aja supaya gampang, atau kode-kodenya karena materinya seperti, karena soalnya seperti ini. Sebenarnya A ini punya punya gula, punya fosfat. Maka nempel satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Oke enggak? Oke. Yang B itu tuh metil guanosin ya. Jadi dia lengketnya di maksen. Pertanyaannya, apakah benar di metil guanosin di maksen? Jawabannya pada eukariot tidak punya metil guanosin sehingga salah. Ini tahunya dari mana? Dari baca. Karena susahnya biologi itu di sini, di hafalan, tanda kutip, atau di pemahaman. Jadi pada eukariot ditemukan metil guanosin, sedangkan di prokariot tidak. Maka jawabannya salah. Yang C. Nah, kalau gambar aslinya seperti ini. Jadi polipeptida tahu? Poli itu banyak, peptid itu ikatan antar asam amino. Poli itu banyak, peptid itu ikatan antar peptid. Jadi ini asam amino. Nah, ini peptid namanya. Peptida, ikatan peptid. Jadi kalau polipeptida itu berarti banyak asam amino. Nukleotida asalnya dari nukleus. Apalagi yang berkaitan. Jadi polipeptida maksudnya gennya nyambung ya?
yang disintesis pada ribosom lebih panjang dari D, mana dia? D ini lebih panjang daripada polypeptide sintesis di A. Di A. Jawabannya salah. Salahnya dari mana? Karena prosesnya dari sini ke sini baru ke sini. Kalau dari sini baru prosesnya D lebih panjang, benar kalau dari sini. Karena tahapannya dari sini, ini mRNA, ini DNA. Jadi yang dihasilkan dari sini. Dari sini ke sini dan seterusnya. Dari sini ke sini dan seterusnya. Dari sini ke sini dan seterusnya. Kalau gambarnya seperti ini. Ini ribosom. Ini ribosom yang kuning-kuning. Ini gugus aminnya NH. Maka prosesnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sehingga yang lebih panjang itu ini proteinnya, yang ungu itu protein. Sorry, asam aminonya. Ini asam aminonya. Sehingga yang lebih panjang itu harusnya di sini. Harusnya yang E, bukan yang D. Karena ini utasnya, ini ribosomnya masuk di sini, jadi sini. Ini asam amino. Nanti ini lepas, yang ungu ini nanti lepas. Kemudian polimerisasi, jadilah protein. Nyambung. Oke, tahu? Paham ya? Kalau ini apa? Yang gelembung. Kelihatan nggak? Gelembung ini RNA polimerase. Yang hitam-hitam ini, utas hitam ini, mRNA. Jadi ketika dia ada, jadi fungsi polimerase tadi apa? RNA polimerase tadi apa? Membentuk RNA, membentuk mRNA. Jadi ketika enzim ini datang, dia mensintesis RNA panjang. Ini lagi panjang, ini lagi panjang. Kemudian datang ribosom, nempel di ribosom dia. Datang tRNA tadi ke sini. Ingat tRNA tadi, mRNA ketemu tRNA, kodon antikodon, jadilah asam amino. Baru nanti putus, ini putus semua. Nah ini nyatu sama ini, polimerisasi. Maka hasilnya protein yang disebut dengan sintesis protein. Yang D, RNA polimerase terlibat pada gambar data juga dapat mentranskripsikan tRNA, mentranskripsi RNA dan tRNA. RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas, di bawah punya, juga dapat mentranskripsi rRNA dan tRNA. Benar atau tidak? Pahami pelan-pelan. RNA polimerase dapat mentranskripsikan rRNA dan tRNA. Benar atau tidak? Nah, salah. Karena cetakannya hanya mRNA. Kalau T sama R ditranskripsi juga, siapa yang
membawa antikodonnya. Paham nggak? Oke, ini masih yang berkaitan. Gambar di samping menunjukkan model sintesis endomembran dari suatu sel eukaryot. Endomembran tahu ya? Endo di dalam membran. Beberapa organel seperti mitokondria, kloroplas, dan sitosom tidak ditampilkan pada gambar. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau tidak. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom yang terikat. Pernyataannya paham nggak? Pernyataannya paham? Coba baca pernyataannya. DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom yang terikat RE agar lebih mudah ditransport ke nukleus. Benar atau salah? Benar. Alasannya? Oke, yang B, enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransfer dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel yang bermembran. Enzim-enzim orang di matriks mitokondria, matriks mitokondria tahu ya? Matriks itu ruang kosong, matriks sel. Matriks mitokondria tahu? Sudah pernah dengar matriks mitokondria? Iya, isinya, isi mitokondria ya. Bagian dari isi mitokondria. Pernah dengar itu? Kalau belum dicatat. Ini matriks nih. Jadi organel mitokondria. Ini matriks. Ruang ini namanya matriks mitokondria. Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Bagian-bagian mitokondria. Membran luarnya, membran dalam, ruang antar membran, ada kliste kelipatan, ada matriks ruang kosong. Tunggu ya. Enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransfer, dipindahkan dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel bermembran. Benar atau salah? Yang C, saat sel ingin menambah luas permukaannya, maka jumlah vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi akan meningkat. Dan D, vesikel begitu untuk mengantarkan protein perifer supaya mencapai lokasi akhirnya.
Vesikal tahu? Vesikal tahu? Apa itu?